Kita lanjutkan teman-teman. Jika di video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai klasifikasi luaran keperawatan Indonesia yang ada di standar luaran keperawatan Indonesia, di sini kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai jenis luaran keperawatan yang ada di standar luaran keperawatan Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama memahami terkait jenis luaran keperawatan yang ada di dalam standar luaran keperawatan Indonesia. Jika kita masih ingat terkait dengan jenis diagnosis keperawatan yang ada dalam SDKI, kita mengenal ada 3 jenis ya. Ada jenis diagnosis aktual, ada diagnosis jenis resiko, dan yang ketiga ada jenis diagnosis promosi kesehatan. Ya, ini mirip juga sebenarnya dengan yang ada di luaran keperawatan, di mana ada kategori negatif dan ada kategori positif. Di mana tentang kategori negatif ini, ketika kita berbicara diagnosis jenis aktual maupun resiko, maka erat kaitannya dengan luaran ini yang kategori negatif. Artinya nanti intervensi yang diberikan oleh perawat itu diharapkan untuk menurunkan suatu kondisi yang menjadi masalah atau menurunkan kerentanan yang terjadi pada diagnosis risiko. Sedangkan kategori positif di sini ini lebih berkaitan atau bertautan nanti dengan jenis diagnosis promosi kesehatan ya di SDKI yang mengharapkan intervensi yang diberikan kepada pasien ini dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu kondisi sehingga lebih baik ke depannya. Kemudian jika berbicara tentang jenis luaran tadi ada positif ada negatif. Kita mempunyai contoh luaran ya seperti bersihan jalan napas, keseimbangan cairan, integritas kulit dan jaringan, citra tubuh. Itu kan merupakan suatu luaran yang mempunyai jenis positif. Namun ketika berbicara jenisnya yang negatif, itu contoh luarannya ada tingkat nyeri, ada tingkat keletihan, tingkat ansietas, tingkat berduka, dan respon alergi lokal. Nah, nanti ketika menggunakan contoh luaran ini, maka nanti akan ditambahkan ya dengan tiga deskriptor ya. Ada menurun, ada membaik, ada meningkat. Nah, itu nanti dicocokkan dengan contoh luaran yang ada di sini. Contoh misalkan tingkat nyeri, berarti harusnya kan tingkat nyeri kalau mau bagus kondisi pasiennya berarti tingkat nyerinya menurun. Kemudian jika berbicara tentang citra tubuh, berarti citra tubuhnya meningkat. Bersihan jalan napas berarti membaik. Itu sebagai contoh luaran. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk semua. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.